Liberal ini kan artinya bebas, bebasnya berhak untuk menentukan kebebasan, terutama kebebasan berpikir. Rakyat pun sekarang itu dijadikan objek sebenarnya, jadikan sasaran ya kan dalam kebijakan politik sebenarnya. Banyak aktivitas Islam yang menyuarakan Islam secara kafah lah khususnya ya kan, itu dibungkam. Tetapi aktivis Islam yang memang mereka dekat dengan atau mereka itu pro sama rezim, ya mereka dilindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dari Rosa Kopah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan acara Ngobrol Bareng. Yaitu pada malam hari ini kita akan membahas urgensi dakwah kewajiban umat Islam. Nah, di tengah-tengah kita sini sudah ada pemateri Ustadz Januardi. Selamat malam Ustadz. Selamat malam. Nah, Ustadz sendiri ini, Ustadz Januardi ini adalah sebagai tenaga pendidik atau pemerhati pendidikan ya Teteh. Ya, betul. Jadi untuk malam hari ini kita membahas tema yaitu urgensi dakwah kewajiban umat Islam. Nah, kemarin ya kita ada berita yaitu pengesahan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yaitu peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Nah, ini kemarin disahkan pada tanggal 3 September 2021. Kalau menurut pandangan Ustadz ini gimana, Tad? Oke. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Terima kasih kepada moderator ya atas kesempatan waktunya. Memang kalau kita berbicara tentang Permendikbud Dikti ya tahun 2021 nomor 30 tahun 2021 ini memang disahkan oleh Kementerian Pendidikan pada saat itu. Nah, ini kenapa disahkan oleh Kementerian Pendidikan? Karena kalau kita lihat fakta yang ada itu bahwa pada saat itu memang banyak terjadi kekerasan seksual ya, terutama di lingkungan kampus. Bahkan Kemendikbudristek ketika itu dia melakukan survei terhadap beberapa dosen ya, sekitar 70% dosen itu dilakukan riset ya, terutama tentang kekerasan seksual, dan ternyata kekerasan seksual itu banyak terjadi di kampus, bahkan sekitar 60% ya terjadi di kampus itu. Dan kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu memang kalau kita lihat terjadi di birokrasi kampus, yaitu ditutupi oleh birokrasi kampus. Jadi kekerasan seksual yang ada itu memang ditutupi oleh birokrasi kampus. Dan korban yang nyatanya dia menjadi korban dari pelecehan seksual itu, dia malu, akhirnya apa? Dia tidak mau melaporkan apa yang sudah terjadi dengannya ya, terutama kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang itu, terutama dalam lingkungan kampus, bisa sama mahasiswa ya kan. Bahkan ada juga dosen yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya ya kan, atau mahasiswinya di situ. Nah, akhirnya mereka tidak berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, ini kan menjadi permasalahan juga dari Kementerian Pendidikan. Nah, akhirnya inilah yang menjadi masalah ya kan. Masih banyak terjadi kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan, bahkan di dalam kampus saat ini. Betul. Nah, dengan adanya permasalahan ini, maka hal ini menjadi
inisiasi ya dari Kementerian Pendidikan mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah, namun kan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu hanya mengarah kepada kekerasan seksual. Tapi aktivitas seksualnya itu tidak tidak ada istilahnya. Pengurangan, Ya. Pak. Iya, tidak ada jeratan hukumnya. Nah, itu bermasalah. Nah, seperti yang di dalam pasal 5 itu kan, itu disebutkan bahwa ini beberapa yang saya tangkap ya. Ada aktivitas merekam video ya. Merekam video melakukan kekerasan seksual. Misalnya melakukan hubungan zina misalkan dengan cara direkam tanpa adanya persetujuan. Nah, kalau itu tanpa adanya persetujuan, itu dikatakan dikatakan sebagai kekerasan seksual. Tapi ketika itu tidak ada persetujuan, artinya suka sama suka, maka tidak jerat hukum. Nah, ini kan juga menjadi permasalahan. Betul. Nah, kemudian yang kedua, merekam dengan menggunakan audio. Terutama orang atau mahasiswa itu yang melakukan kekerasan seksual ya, melakukan zina ya, salah satunya itu tanpa adanya persetujuan. Nah, jadi diksi atau frase ini yang bermasalah sebenarnya. Tanpa adanya persetujuan dari korban. Nah, kalau tanpa ada persetujuan dari korban artinya suka sama suka, berarti tidak jerat hukum sebenarnya. Nah, ini kan jadi permasalahan juga. Betul. Tapi Tat, kalau misalnya ini kan ada beberapa aliansi yang berbeda pendapat mengenai fakta yang terjadi di lapangan, Tat. Kalau terjadi perbedaan pendapat ini gimana, Tat? Ya, memang ada beberapa aliansi juga ya. Kalau kita lihat sekarang ini ada yang menolak ya, ada yang pro, ada yang setuju, dan juga ada yang menolak Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 itu. Nah, alasan mereka menerima aturan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ini memang tidak ada kekerasan sama sekali ya kan. Mereka mendukung apapun kebijakan dari pemerintah ya, salah satunya Kementerian Pendidikan ya, salah satunya itu. Bahkan BEM se-Indonesia yang saya baca tuh, mereka pun juga mendukung sebenarnya. Bahkan tidak ada kekerasan seksual, terutama mengenai aturan-aturan yang dibuat oleh penulis Permendikbud Dikti itu tahun 2021 itu memang tidak ada kekerasan seksual, terutama fase-fase yang tidak ada jeratan hukum di dalamnya, termasuknya tanpa adanya persetujuan ya. Itu tidak dipermasalahkan. Betul. Dan hanya menjerat kepada kekerasan seksual saja ya kan. Betul. Tapi kan selain itu ya memang ada juga yang menolak tadi kan, yang menolak Permendikbud Dikti tahun 30 tahun 2021 itu ya karena tadi kan frase itu bermasalah dan itu bisa melegalkan perzinahan. Nah, ini kan jelas berbahaya ya kan. Kalau tidak adanya persetujuan dari kedua belah pihak, berarti tidak ada istilahnya? Kalau dipaksa berarti menjadi kekerasan. Tapi kalau sama suka, nah itu boleh Tat ya. Nah, suka sama suka berarti boleh. Itu kan frasanya seperti itu kan. Berarti sangat kalau kita lihat ini budaya barat kental sekali di sini Tat ya. Ya betul. Apalagi liberalisme sekarang ini kan sudah digaungkan oleh ini kan orang-orang liberal sebenarnya. Aturan undang-undang yang memang liberal, yaitu memang tidak sesuai dengan Islam. Nah, itu kan berbahaya. Nah, ketika diadopsi oleh negara misalkan, kemudian mereka membuat ya undang-undang liberal, ya tentu akan berpengaruh juga terhadap kelompok-kelompok ataupun masyarakat di dalamnya itu. Karena masyarakat nanti kan mereka akan mengikuti ya atau mengimplementasikan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, terutama rezim khususnya itu. Ini kan jelas berbahaya juga bagi masyarakat lah, terutama mahasiswa di lingkungan kampus khususnya. Betul. Dan tentunya mahasiswa harus bersuara juga untuk melantangkan dan menyampaikan apapun yang sudah dilakukan oleh negara, salah satunya undang-undang liberal tersebut, Permendikbud Dikti itu ya kan. Ya maka ini memang harus ditolak karena berbahaya ya bagi lingkungan kampus. Sebenarnya tidak hanya mahasiswa juga, ada beberapa MUI pun juga, anggota MUI ya, itu juga menolak
mengenai undang-undang apa Permendikbud Dikti itu. Tapi yang saya lihat sekarang ini ya, seharusnya Permendikbud Dikti ini kan langsung disahkan ya. Harusnya harus melalui tahapan-tahapan dulu ya, step by step dulu seharusnya itu. Mungkin dikaji dulu lebih dalam. Berarti oleh prosesnya cepat ya? Iya, prosesnya sangat cepat. Harusnya dikaji dulu lebih dalam. Entah itu akademisi atau mahasiswa misalkan. Betul. Nah, ini kalau misalnya muncul pemikiran untuk mencegah kekerasan seksual tadi dengan isinya tadi justru mengindikasi melegalkan zina. Nah, kemudian berarti itu kan merupakan suatu kemunduran cara berpikir. Kalau misalnya dari pendapat yang secara kita ini kan mayoritas muslim gitu, Tat. Pandangan tentang muslim harusnya dimunculkan dari situ daripada pemikiran barat. Kalau pandangan sendiri daripada Ustadz gimana, Tat, untuk menganalisa pemikiran yang seperti itu? Ya, tentu ketika pemikiran itu salah ya kan. Apalagi ini ada pemikiran yang memang diadopsi dari barat ya, liberal ya kan. Liberal ini kan artinya bebasnya. Berhak untuk menentukan kebebasan, terutama kebebasan berpikir. Apalagi ini liberal. Liberal itu kan ya termasuk juga tadi kan melegalkan zina. Apalagi negara-negara barat itu kalau kita lihat sekarang ini bagaimana? Ya mereka Di tempat umum bermesraan boleh kan. Iya. Kemudian mereka juga berpegangan tangan, berciuman, bahkan laki-laki dan perempuan yang belum menikah pun itu legal di negara mereka itu. Bayangkan, bahkan sampai udah punya anak pun belum menikah, itu legal menurut mereka itu. Padahal secara Islam itu tidak boleh seperti itu ya kan. Nah, maka itu harus ada namanya dakwah ya tengah-tengah umat ya. Betul. Melihat Permendikbud ini bermasalah, ya tentu harus ada nama dakwah. Nah, dakwah ini tidak hanya dakwah ini kan artinya mengajak, kemudian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Nah, dakwah ini kan mengajak kepada kebaikan. Nah, termasuk juga ya mengkoreksi para penguasa itu bagian juga daripada dakwah. Betul. Jadi jangan sampai ketika ada tidak hanya mahasiswa saja ya, tapi masyarakat umum secara luas mereka menolak aturan-aturan yang itu liberal yang berasal dari barat. Nah, itu berbahaya ya bagi umat muslim, ya tentu harus ditolak. Dan inilah namanya dakwah tadi ya kan. Jadi dakwah itu tidak hanya mengenal orang-orang tertentu saja ya kan. Tidak hanya laki-laki saja, tidak hanya perempuan saja, tapi semua kalangan. Ya tentu harus menolak juga dengan aturan Permendikbud Dikti ini tahun nomor 30 tahun 2021 itu. Nah, gini, Tat, kalau misalnya ini kan peraturan sudah disahkan ini oleh pemerintah. Gimana cara kita untuk yang selain daripada pengemban dakwah yang lain atau tugas-tugas semua umat muslim untuk mendakwahkan sesuatu yang menolak peraturan pemerintah ini yang dinilai salah gitu, atau memang dinilai itu tidak membela Islam gitu tadi. Nah, gimana untuk pandangan Islam tadi? Ya tadi kan salah satunya itu dengan dakwah tadi kan. Nah, dakwah ini kan sebagaimana Rasulullah SAW katakan kan, man ara'a minkum falyughayyirhu biyadihi falam yastati' bilisanihi falam yastati' biqalbihi, dan seterusnya ya, bahwa ketika ada kemungkaran di depan mata maka harus dicegah dengan cara apa? Dengan cara tangan ya. Tangan itu masuk kekuasaan. Nah, kekuasaan ini tentu dipegang oleh pejabat negara ya kan, terutama orang-orang yang punya kekuasaan di dalamnya. Para pemimpin. Tidak hanya rejim saja ya kan, tapi ya pemimpin negara, termasuk bupati, gubernur, kemudian lembaga eksekutif, legislatif dalamnya itu. Jadi ada salah satu mereka selaku pengambil kebijakan ya, kebijakan. Nah, mereka seharusnya ketika ada kemungkaran itu ya tentu mereka harus berani mengubahnya.
Nah itu kan penting ya kan. Betul. Apalagi kalau kita sebagai rakyat, ya rakyat kan tidak punya kekuasaan, ya kan. Iya. Bahkan rakyat Ada itu apa-apa ya. rakyat pun sekarang itu dijadikan apa objek sebenarnya, dijadikan sasaran ya kan dalam kebijakan politik sebenarnya. Jadi yang jadi sasaran itu adalah rakyat sebenarnya itu dari kebijakan politik itu. Maka rakyatlah yang menjalaninya kan. Betul betul. Nah kemudian selain itu tadi kan ketika dengan tangan tadi ya kan, jika tidak bisa maka dilakukan dengan lisan ya. Menyuarakan saya. Iya menyuarakan. Nah termasuk juga aliansi mahasiswa yang menyuarakan untuk menolak Permendikbud Dikti itu. Mereka menyuarakan bahwa ini termasuk juga pelegalan dari zina ya. Frase-frase itu jelas menimbulkan multitafsir yang begitu beragam. Bahkan bisa memperbolehkan zina dalam melegalkan zina. Ini kan berbahaya. Tapi betul ada juga. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah jika tidak bisa dengan lisan maka dilakukan dengan hati. Artinya ya dengan cara membenci lah. Oh. Kita membenci kan. Itu tidak bisa dengan lisan ya. Dengan kekuasaan tidak bisa, kemudian dengan lisan tidak bisa, dan terakhir itu adalah dengan hati. Nah, ketika hati tidak bisa dibenci sama sekali, ya itulah sama lemahnya iman. Jadi hatilah sama lemahnya Suruh mati iman. aja Itu. katanya. Tapi masalahnya Tat, kalau kita mengkritisin sesuatu yang sudah dibela oleh pemerintah tadi, kita dibungkam Tat. Nah, ini banyak terjadi di beberapa aktivis dakwah dan memang beberapa kegiatan-kegiatan dari ormas misalnya kan yang menentang atau kontra dengan kebijakan-kebijakan dari rejim ini justru dibungkam. Nah, gimana Tat? Ya sebenarnya ini adalah kepentingan politik ya saya lihat itu ya. Banyak aktivitas Islam yang menyuarakan Islam secara kafah lah khususnya ya kan. Itu dibungkam. Tetapi aktivis Islam yang memang mereka dekat dengan atau mereka itu pro sama rezim, ya mereka dilindungi, mereka pun diberikan kekuasaan juga ya kan, mereka ditawari jabatan lah ya kan, mereka diberikan bantuan segala macam. Nah ini kan ketika aktivis itu sudah diberikan materi, jelas mereka tidak akan bisa apa-ngapain. Ya kan? Nah berbeda dengan aktivis Islam ya kan? Aktivis Islam ini kan mereka menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran di dalamnya itu. Karena menyuarakan kebenaran itu termasuk juga bagian dari aktivitas dakwah. Karena Rasulullah SAW itu bersabda, al jihadu kalimatu idalain inda sultanin jair. Jihad yang paling utama itu adalah menyampaikan ya atau menyuarakan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Nah kalau kita lihat sekarang ini penguasa yang zalim ya kan, kangen di demo ya kan, kemudian tapi ketika kangen di demo akhirnya ditangkap ya kan. Betul. Seharusnya ini ya, ketika ada kebijakan yang memang tidak sesuai dengan Islam misalkan, atau itu tidak pro dengan masyarakat, seharusnya ada kontrol dari masyarakat itu sebagai kontrol, sebagai check and balance ya. Betul. Makanya check and balance ini mereka menyampaikan aspirasi, menyampaikan ini kan kebijakan yang memang salah, ya seharusnya yang pengambil kebijakan itu mereka harus mengkoreksi apa yang sudah kebijakan yang telah dilakukannya. Nah ini kan penting juga. Betul. Nah, kalau misalnya ini kan solusi dari kita kan punya lembaga sendiri, MUI contohnya kan. Contohnya MUI ini harusnya kan lebih berperan aktif untuk menolak gitu, menyuarakan lebih lantang karena mereka yang ada di dalam lembaga tertinggi di Indonesia ini maksudnya. Ada juga mungkin partai-partai politik yang ada di dalam yang justru harusnya punya nilai partai Islam ya kan, yang ada di dalam politik kita ini harusnya lantang dengan peraturan yang memang tidak sesuai dengan Islam tadi kan. Tapi kenapa memang justru suara-suara mereka ini tidak terdengar gitu Tat?
Ya banyak ya partai-partai Islam, entah itu partai Islam yang mereka itu kontra ya, atau jadi oposisi kan dari rejim. Bahkan ada MUI juga kan, MUI ya, sebagai salah satu Majelis Ulama Indonesia. Nah MUI pun juga melantangkan juga, mereka membuat aspirasi juga ya kan, menyampaikan hal seperti itu. Kemudian termasuk juga partai-partai Islam yang itu memang mereka itu sebagai oposan, mereka oposisi daripada rezim, mereka menyampaikan juga ya kan. Nah inilah ya kan, dalam sistem demokrasi itu kalau kita substansi ini kan pasti kita berbicara tentang demokrasi. Nah demokrasi ini kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi aspirasi rakyat itu disampaikan kepada DPR ya kan. Kemudian DPRD lah, kalau kebanyakan kan DPRD. Ya kalau negara setingkat negara kan DPR ya kan. Mereka menyampaikan, nah dari DPR itu menyampaikan lagi kepada pemangku kebijakan ya, atau pengambil kebijakan ya, terutama hal seperti itu ya kan. Nah tentu hal itu kan tidak menjadi solusi sebenarnya. Tidak menjadi solusi. Kenapa? Karena sistem yang diadopsi itu jelas salah sekarang ini. Karena sistem yang diberlakukan, yang dibuat Permendikbud itu ya, khususnya Menteri Pendidikan, jelas ini kan undang-undang yang liberal. Undang-undang yang memang jauh sekali dengan Islam, undang-undang tersebut. Dan undang-undang ini memang dibuat melalui pemikiran manusia. Nah ketika manusia membuat suatu undang-undang kan sifatnya memaksa kan. Dia mengatur semua masyarakat yang ada di dalamnya ya, secara keseluruhan harus ikut dan patuh undang-undang tersebut. Nah undang-undang Kemendikbud ini kan dia menyasar kepada kampus, lingkungan kampus. Nah semua kan harus ikut aturan itu. Harusnya. Iya harus, karena kampus itu di bawah, terutama kampus negeri ya, bukan yang Islam ya. Kalau Islam beda lagi dari Kemenang. Tapi kalau yang universitas negeri apa misalkan, nah itu masuklah dalam Kemendikbud ya. Kemendikbud, di bawah naungan Kemendikbud, seperti itu. Nah itu kan tidak menjadi solusi sebenarnya. Maka undang-undang yang dibuat oleh pikiran manusia itu jelas akan menjadi kontradiktif nantinya. Maka undang-undang yang dibuat manusia itu jelas akan bertentangan. Ketika undang-undang itu dibuat secara liberal, maka akan ada penolakan di mana-mana ya kan. Ya kenapa? Karena ada kepentingan di dalamnya itu. Nah kepentingannya itu apa? Untuk kepentingan kelompok, bisa juga untuk kepentingan penguasa ya kan. Bahkan untuk kepentingan salah satunya ide-ide yang memang bukan berasal dari Islam. Nah akhirnya apa? Akhirnya terpengaruh juga orang-orang yang dari kebijakan itu kan akan terpengaruh nantinya itu dengan kebijakan tersebut. Ya salah satunya Permendikbud itu ya kan. Betul. Kalau tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak, ya maka itu Jadi kekerasan kekerasan seksual. Tapi kalau ada persetujuan, suka sama suka, nggak masalah. Nah, tidak masalah. Nah, ini kan jelas berbahaya, sangat sekuler liberal ya kan. Nah kemudian gini Tat, yang jadi bermasalah sekarang kan ketika ini sudah kita anggap oke, dalam pandangan Islam ini salah. Kemudian banyak dari kalangan-kalangan aliansi dan para pemikir Islam juga menolak. Tapi dalam penolakan itu tidak menjadi solusi gitu, tidak menyelesaikan masalah tersebut. Nah justru berarti ini kan dalam situasi yang sungguh mengkhawatirkan gitu. Nah justru peran kita sebagai orang umat Islam yang lain, yang saat ini mungkin kalau kita bilang hanya biar saja sih, nggak masalah, itu kan peraturan pemerintah, toh kita cuma menjalannya seperti ini saja gitu kan. Ya kita dengan kita sendiri, mereka dengan mereka sendiri urusannya. Nah bagaimana menghadapin pendapat-pendapat atau menyikapin siapa sih kewajiban untuk berdakwah ini kepada semua muslim? Ya, tugas berdakwah ini kan tidak hanya terletak pada ini, terletak pada orang-orang tertentu, entah itu dai kan, kemudian para ulama,
memang secara kualitas para dai, para ulama itu mereka dibekali dengan mereka menggali hukum syara, ya kan? Menggali hukum syara, mereka menyampaikan juga, ya kan? Khususnya itu tidak hanya tugas dari mereka sebenarnya. Nah, tugas dakwah itu ya semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ada umat terbaik. Nah, umat terbaik yang menyerukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan kalian orang-orang yang beruntung. Nah, umat terbaik ini disampaikan kepada siapa? Yaitu pada orang-orang yang mau berdakwah. Ya kan, mau berdakwah, menyampaikan kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran di dalamnya itu, ya kan. Itu umat terbaik. Nah, kalau orang-orang yang tidak berdakwah, ya tentu akan berbahaya, ya kan? Apalagi serangan-serangan pemikiran dari pemikiran sekularisme, liberalisme itu akan melebar kemana-mana, bahkan akan diadopsi oleh umat muslim saat ini, ya kan. Maka harus ada nama dakwah dalamnya. Ketika tidak ada dakwah, satu orang terkena, maka dia akan memberikan virus-virusnya lain lagi, kan, akan menyerba virusnya itu. Betul. Tapi kalau ada dakwah, nah dakwahnya akan mencegah virus-virus tersebut, terutama virus-virus sekuler liberal itu menjalar kemana-mana. Maka harus ada namanya dakwah dalamnya itu. Maka tugas dakwah tadi ya tidak hanya terletak kepada orang-orang tertentu atau profesi tertentu, entah itu tadi kan tugasnya ulama atau kiai, tapi semua profesi. Baik itu dia hanya tamatan SD, dia boleh berdakwah. Baik itu dia tidak tamat sekolah, dia dakwah juga. Dan kemudian ya itu semuanya wajib berdakwah. Nah, tapi kan ada syaratnya lagi ketika orang sama berdakwah itu. Yaitu orang-orang yang sudah di bawahnya mukallaf, orang mukallaf. Artinya orang-orang yang sudah terbebani hukum dalamnya itu. Nah, hukum seperti apa ketika seseorang itu sudah baligh, ya kan? Kemudian dia muslim, kemudian merdeka, berakal sehat. Nah, itu wajib untuk berdakwah. Jadi tidak hanya satu profesi, tapi semuanya ya, laki-laki maupun perempuan itu ya tadi kan wajib untuk berdakwah. Nah, itu kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tinggalkan, tentu akan berdosa. Nah, karena itu kan adalah perintah. Nah, Rasul itu bersabda apa? Perumpamaan orang yang mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar itu. Seperti halnya dalam sebuah kapal. Nah, dalam sebuah kapal itu di laut, ya kan, di laut, kemudian kapal itu ada dua tingkat, ya. Ada orang yang di bawah dan di atas. Nah, ketika orang di bawah ini memerlukan air, maka dia harus naik ke atas. Nah, kalau dia ingin mengambil air, dia membocorkan kapal itu akan tenggelam. Pasti akan tenggelam. Begitu juga. Betul. Amar ma'ruf itu ketika dilakukan oleh satu orang, maka akan dampaknya ke semuanya. Nah, kalau kapal hanya satu orang dia membolongi kapalnya itu semuanya kena, kan? Yang di atas itu juga kena juga. Kapal pun akan tenggelam. Nah, begitu juga kemungkaran itu. Ketika dilakukan oleh satu orang tadi, ya kan, maka akan menjalar kemana-mana. Maka kemungkaran itu harus dicegah, ya kan. Termasuk juga tadi kan, kemaksiatan, kemungkaran di depan mata itu. Nah, ketika ini tidak dicegah, tentu kan akan menimbulkan bencana nanti. Allah akan mengazab bencana itu kepada manusia. Tidak hanya satu orang saja. Tidak hanya satu orang saja yang berbuat, ya kan. Betul. Kalau orang yang berzina tadi kan melakukan kekerasan seksual, tidak hanya dia yang diazab, tapi semuanya yang kena. Karena yang lain diam gitu ya. Iya, karena yang diam. Membiarkan lagi. Betul. Sudah gitu aturan Islam itu tidak diterapkan lagi, ya kan? Nah, kenapa tidak ada nama dakwah di dalamnya itu? Nah, dakwahnya tidak ada, akhirnya kemungkaran terjadi di mana? Azab Allah kena, orang yang baik pun juga kena, bisa kena gempa bumi, azabnya bisa kena gunung meletus. Sekarang ini, Dad, kalau misalnya ini tadi kan udah harus dakwah nih, intinya kan semua harus bicara dan menyampaikan kebenaran. Nah, cara dalam Islam untuk menyampaikan kebenaran dalam posisi yang ini, Dad, gimana? Ya, untuk menyampaikan kebenaran tentu sesuai dengan ini ada adab Islam, ya, dengan cara yang ahsan juga menyampaikan itu. Bisa dengan cara
orasi ya kan, atau masyiroh tadi kan. Nah, orasi ini salah satu bentuk juga ya muhasabahi penguasa yang zalim tadi, dengan cara orasi menyampaikan kebijakan yang salah. Misalnya saja ya, kalau kita sekarang ini kan lihat sekarang ini kan kanan apa yang memberikan kebijakan itu kan adalah menteri ya kan. Nah, maka di tingkat bawahnya kalau saya lihat teman-teman itu ada yang ke DPRD ya kan, mereka menyerukan orasi, mahasiswa ada melakukan orasi ya kan, untuk menolak tadi ya kan, tapi tidak dengan cara kekerasan ya, itu dengan cara orasi menyampaikan kebijakan ini yang salah, harus dihapuskan, bahkan harus diubah frase-frase tersebut ya kan, tapi dengan cara yang asan ya, bukan dengan cara baku hantam kan ada juga kan, atau bakar ban misalkan di situ, tapi dengan cara asan, dengan cara yang baik dan benar. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan ya kan, betul, seperti itu kekerasan. kalau menyampaikan sendiri dalam pandangan Islam, nah ini solusi dari Islam nih Tat. Kalau menurut antum gimana? Solusi. Untuk solusi dalam Islam mengenai Permendikbud ini tadi. Permendikbud tadi kan udah jelas sangat apa tadi? Kontradiktif. Sangat dilarang dengan Islam karena apa namanya? Diindikasi melegalkan zina. Nah, kalau misalnya oke nih solusi Islam harusnya nggak boleh zina. Nah, semuanya sudah harus Islam solusinya gitu. Ya, salah satunya tadi kan, ketika undang-undang dibuat oleh pemikiran manusia ini jelas salah ada kepentingan di dalamnya itu. Nah, maka harus Islam lah yang menjadi solusi. Nah, Islam ini kan sebagai ini ya, dia mengatur ya kehidupan manusia ya kan, dari tataran sistem ekonomi, politik, pemerintahan, bahkan membangun negara pun ya Islam juga mengajarkan. Nah, begitu juga mengenai pendidikan itu ya kan, Islam melarang segala macam bentuk sekularisme, kapitalisme yang menjauhkan antara agama dan negara. Termasuk juga pendidikan harus didikat juga dengan Islam ya kan. Nah, bagaimana Islam mengatur seperti itu terjadi kekerasan seksual ya kan. Nah, tentu Islam memiliki cara tersendiri, yaitu memisahkan ya. Kalau pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu dipisahkan ya kan. Laki-laki khusus laki-laki, yang perempuan khusus perempuan, kelas perempuan laki-laki laki. Kemudian yang perempuan yang muslimah ya harus memakai kerudung ya kan. Jadi interaksinya terjaga. Nah, ketika interaksi ini terjaga ya maka akan mengurangi tadi kan tindakan keras seksual itu. Karena apa? Karena ketika Islam itu diterapkan oleh negara, ini kan sifatnya juga memaksa untuk semua orang itu tunduk dan patuh pada aturan Islam. Tidak hanya orang-orang Islam saja, tapi orang-orang Muslim pun juga ya patuh juga dan tunduk juga ya kan pada aturan Islam. Nah, maka sistem pergaulan tadi kan harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, interaksinya harus ya tadi kan harus dipisah. Nah, kemudian pemberlakuan hukum juga harus tegas ya dari negara. Nah, negara tentu memberlakukan hukuman tadi ya, hukuman terhudud, kisos, bahkan rajam ya kan, seksual termasuk juga rajam misalnya dari situ. Orang yang berzina tadi yang belum punya suami istri ya maka dicambuk 100 kali ya kan. Kemudian bagi yang sudah bersuami atau beristri ya dari jam sampai mati. Nah, itu aturan dari Islam itu keras ya kan. Tapi bukan berarti keras itu sesuai dengan ini ya, akal pikiran manusia ya. Karena itu aturan semua dari Allah. Karena rajam itu kan hukum-hukum seperti itu kan, hukum Islam, syariat Islam itu kan berasal dari Allah, bukan berasal dari manusia. Tapi ada berapa juga sih penolakan ya, terutama negara-negara barat kapitalis itu mereka menolak ya hukum Islam itu. Ya contoh saja di Brunei Darussalam itu kan ada LGBT mereka ya. Nah, LGBT ini kan jelas berbahaya, akan menjadi virus-virus nanti lagi ya kan, dan ya akan merusak tatanan moral khususnya di Brunei Darussalam itu. Nah, di sana ada bentuk kerajaan ya. Nah, mereka memperlakukan orang yang melakukan LGBT ini dihukum sampai mati. Nah, tidak boleh dibiarkan. Nah, ini kan terjadi gesekan juga dengan negara barat. Nah, ini merusak HAM ya kan, tidak sesuai dengan HAM, hak asasi manusia. Ya betul. Karena ini
tidak berperi kemanusiaan. Masa langsung dihukum mati, ya kan? Hanya orang LGBT itu dia takut. Nah, ini kan tadi kontradiktif ya kan, dengan orang-orang kapital sekuler ya kan, dengan negara barat itu. Nah, memang hukum Islam itu keras. Tapi keras itu bukan berdasarkan akal kita, ya kan? Ini tentunya hukum dari Allah itu yang terbaik. Belum tentu apa yang kita lakukan itu terbaik buat kita, ya kan? Tapi hukum dari Allah itu ya pasti yang paling baik. Itulah yang paling utama. Nah, makanya dari itu penerapan Islam secara kafalah yang harus ya diterapkan oleh negara. Makanya sebenarnya harus institusi, yaitu negara, Betul. bukan individu. Karena kalau kita lakukan secara individu, orang berzina misalkan, langsung kita hakim sendiri, ya kan? Oh, ini hukum Islam. Pas kita cambuk 100 kali, wah ini penganiayaan ini. Jadi dibalas nanti Tad sama keluarga. Mas keluarganya. Mana penganiayaan, penganiayaan. Antu harus ini dibui. Waduh, nanti balas dendam mereka Balas jadi. dendam kan. Iya. Nah, malah kita yang kena kan, itu kalau bahaya. Jadi harus negara yang menerapkannya. Jadi dari semuanya dia terpelihara ya, dari segi akidahnya terpelihara. Kemudian dari segi aturannya itu tentu aturan Islam, ya kan. Dan masyarakat pun ya tentu mengikuti juga aturan-aturan yang bersumber dari Islam, ya kan. Nah, sehingga inilah ketentraman, keamanan itu akan didapatkan ya oleh umat Betul. dengan aturan-aturan tersebut. Jadi tidak hanya sistem pendidikan, sistem ekonomi pun juga tidak boleh berbasis riba. Tapi sekarang kan sistem ekonomi kita kan berbasis riba, ya kan. Nah, itu tidak boleh. Jadi Islam melarang riba, ya kan. Nah, begitu juga pendidikan kita saat ini tidak boleh memisahkan antara agama dengan sistem pendidikan, ya. Karena Imam Al-Ghazali atau Imam Al-Qutubi, ya saya lupa itu ya. Agama dan negara itu adalah dua saudara kembar. Agama itu adalah pondasi, sedangkan kekuasaan itu ada penjaganya. Nah, kalau kalau tidak ada agama ya, maka negara itu kalau tidak ya benar, kalau agama itu hilang ya maka kalau agama itu adalah pondasi, kalau pondasi yang tidak ada maka akan runtuh, ya kan. Tapi kalau kekuasaan tidak ada maka hilang, ya kan, sesuatu itu akan hilang. Betul. Agama jadi hilang tadi ya. Wah, luar biasa sekali. Berarti kita harus memang wajib berdakwah ini dengan menyuarakan kebenaran dan menerapkan Islam secara kafah. Nah, itu jadi inti dari urgensi dakwah yang saat ini kita dalam umat Islam ini tadi ya. Nah, berhubung ini waktu sudah mendekatin penghujung tadi. Saya minta untuk pemirsa Darsokopa ini biar supaya ada closing statement ya, biar kita sampaikan kepada para pemirsa ini. Ya, jadi seperti ini ya. Memang Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini jelas bermasalah. Dan dan Permendikbud ini memang harus ditolak oleh semua kalangan ya, karena menimbulkan frase yang multi tafsir. Terutama bisa melegakan zina di dalamnya itu. Dan undang-undang ini harus ditolak oleh semua kalangan. Nah, setelah ditolak ya tentu yang terbaik itu adalah sistem ya. Karena kita sekarang ini kan terjebak dengan sistem yang ada, ya kan. Yaitu sistem kapitalisme sektorisme yang memang diterapkan atau diadopsi oleh negara. Maka sistem kapitalisme sektorisme ini adalah biang kerok sebenarnya ini. Inilah ya kan, biang kerok dari semua permasalahan yang ada. Jadi undang-undang yang dibuat oleh para penguasa saat ini kan ada kepentingan di dalamnya itu. Nah, ini kan harus diganti sebenarnya. Jadi sistemnya memang bermasalah. Dari sistemnya itu ya tentu sistem yang sesuai dengan aturan yang Allah berikan, ya kan, yaitu sistem Islam, ya kan, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW bagaimana beliau itu membangun negara, ya kan, membangun negara dari Mekah, kemudian beliau hijrah lagi ke Madinah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian perintah dakwah secara terang-terangan. Beliau membangun negara, ya kan, di situ. Dan negara Islam yang dibangun Rasulullah itu bertahan selama sekitar 13 abad lamanya itu. Luar biasa peradaban yang dibangun Rasulullah ya,
terutama peradaban Islam. Nah, hukum-hukum Islam itu terjaga di dalamnya. Akidahnya terjaga, ya kan? Hukum-hukum Islam itu diterapkan di mana-mana, ya kan? Dan hukum-hukum yang memang selain daripada Islam, terutama yang kemungkaran di mana-mana itu dapat dicegah, ya kan? Ya, karena apa? Karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hukum yang berasal dari Allah lah yang terbaik ya bagi manusia. Wah, luar biasa sekali Tat. Pemaparan materi yang sudah tadi disampaikan. Semoga nanti bisa ini bermanfaat untuk masyarakat atau umat Islam saat ini, yaitu bagaimana kondisi kita saat ini sedang dalam kondisi yang urgent gitu, dalam suasana genting. Jadi kita harus menggiatkan dakwah itu menyuarakan kebenaran. Nah, baik, itu tadi yang sudah disampaikan oleh pemaparan materi dari Ustadz Januardi. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung aktivitas dakwah dan yang kita lakukan ini dalam acara ngobrol bareng. Nantikan kesempatan di berikutnya lagi dengan materi yang lebih up to date mengenai kondisi-kondisi saat ini di negara kita. Untuk mendukung channel ini menyebar sebuah kebaikan, maka ada baiknya bisa meng-like, share atau komen dari dakwah ini. Untuk sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.